Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR dan nelayan menemukan 2 jasad penumpang kapal yang tenggelam di Selat Bali. Dampak cuaca buruk, harga cabai, tomat, dan bawang bombay naik di Karangasem. Pembangunan Bandara Bali Utara akan berbarengan dengan pembangunan infrastruktur penunjang. Pemerintah saat ini tengah menggodok pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang menelan biaya hingga 50 triliun rupiah. Rencananya pembangunan bandara ini akan berbarengan dengan pembangunan infrastruktur penunjang seperti tol dari Denpasar ke Singapadu Gianyar dan dari Kintamani menuju Bandara Bali Utara. Direktur PT Bibu Panji Sakti Erwanto Sat Adiatmoko mengatakan, pemerintah dan masyarakat perlu bersatu untuk mewujudkan proyek prestisius ini. Menurut Erwanto, pihaknya akan bertemu dengan Gubernur Bali terkait proses pendanaan. Karena PT Bibu sudah bekerja sama dengan investor dari Cina dan beberapa negara lain. Kita bangun 3 hal ya, jangan lupa ya. Airport, Aerocity, sama Aerotropolis. Jadi kita bangun 3 bagian. Airport itu untuk runway, terminal, pesawat. Kemudian di sebelahnya ada Aerocity, kiri kanannya, dan di darat kita bangun Aerotropolis, sebuah kota baru untuk mensupport bandara. Itu 3 miliar US dollar, kurang lebih 50 triliun. Berarti total nilai investasinya segitu Pak? 50 triliun. Tahap awal ya. Itu nanti kalau kita pengembangan Aerotropolis kan pasti. Pembangunan Bandara Bali Utara juga mendapat dukungan penuh dari penglingsir Puri di Bali. Salah satunya penglingsir Puri Agung Blabatu, Ana Agung Murah, Alit Kakarsana. Puri sangat mendukung program daripada pembangunan Bandara Bali Utara, dan kita sudah melakukan analisa, pengamatan, penelaahan atas lokasi yang rencana akan dibangun Bandara Bali Utara ini. Dan seluruh puri di Bali yang terkumpul dalam paiketan itu 13 puri yang selalu mendampingi PT Bibu, memberikan saran, masukan, dan arahan terhadap pembangunan Bandara Bali Utara yang di-offshore di laut. Dan inilah tempat ataupun lokasi yang paling tepat bagi puri-puri, karena di Bali kita ketahui banyak sekali hal-hal yang patut kita jaga, seperti halnya keberadaan pura-pura besar yang ada di Kubu Tambahan, kemudian juga keberadaan hutan, sekolah, relokasi kampung ataupun. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara akan dimulai pada tahun 2027 dengan mereklamasi laut Kubu Tambahan Buleleng. Pembangunan bandara ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto meski tak lagi masuk program strategis nasional. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Ini nanti info ke bapaknya ya. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya mendorong penerapan aspal sampah plastik sebagai salah satu solusi penanganan sampah plastik pasca konsumsi di daerah. Saat berada di Jimbaran Badung, Wamendagri mengungkapkan dari 64 juta ton sampah di Indonesia, 15% diantaranya adalah sampah plastik. Dari jumlah tersebut, sekitar 20% sampah plastik mencemari laut dan sangat membahayakan. Ia menyarankan pemerintah daerah mengubah sampah plastik ini menjadi aspal, seperti percontohan pengelolaan sampah terjadi di Jimbaran. Kemendagri mengusulkan pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta menyusun kajian produksi dan sebaran sampah plastik yang dikaitkan dengan kebutuhan pemeliharaan jalan. 15% dari sampah yang ada di Indonesia itu sampah plastik.
Dan sebagian besar dari itu, 80%-nya mungkin itu kan ke laut. Ini berbahaya sekali untuk jangka panjang. Ini masih belum terpecahkan. Nah, persoalan sampah plastik ini harus diselesaikan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Nah, kemudian juga harus pastikan di hilirnya itu ada off-takernya, digunakan untuk apa. Nah, ini sampah plastik menjadi aspal ini salah satu contoh dari hulu ke hilir tadi. Ada kebutuhan infrastruktur Indonesia, kualitas jalan aspal yang bisa diperkuat karena menurut data itu ini daya tahannya lebih lama. Saat ini sektor swasta mendukung pembangunan jalan dengan aspal plastik sepanjang 120 km di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia. Ini adalah peluang pemanfaatan sampah plastik. Kilometer itu 3 ton. Jadi karena itu dari 120 kilometer itu kita meng-create sampah yang terkelola itu sudah lebih dari 1.500 ton. Suplai sampahnya gimana Pak di Indonesia? Suplai sampahnya rata-rata itu kita ambil dari daerah yang dikerjakan. Namun demikian juga dari inisiatif Chandra Asri juga sudah memiliki suatu upaya untuk menampung sampah plastik yang akan dibuat sebagai aspal plastik. Aspal plastik menurut Wamendagri merupakan contoh baik pengelolaan sampah terpadu, apalagi Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 mengamanatkan pembangunan jalan yang berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kabupaten Bangli memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya wisata alam Belong Keliki di daerah Kintamani. Objek wisata ini berlokasi di Banjar Tirta Usada, Desa Batur Tengah, Kintamani, Bangli. Tempat yang dibuka tahun 2018 lalu ini dikelola masyarakat bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di tempat ini, wisatawan disuguhi suasana alam pegunungan dengan udara yang sejuk. Pengunjung bisa melihat pemandangan danau dan Gunung Batur, Gunung Abang, serta desa kuno Trunyan di kejauhan. Tempatnya nih, kalau lokasinya sangat bagus, ya. View dapat, view danau emang view danaunya dapat, bagus untuk keluarga, camping keluarga, nggak begitu gimana ya, family banget lah tempatnya. Untuk bisa berwisata ke tempat ini, pengunjung dikenai tiket masuk Rp10.000 per orang. Pengunjung juga bisa berkemah dan melakukan berbagai aktivitas lainnya, seperti memancing. Harga tiket masuknya 10.000 per orang. Kalau kunjungan itu Sabtu Minggu rame sama hari Senin. Kalau tenda itu 250, kapasitas 4 orang, sama glamping itu 350 sudah dapat breakfast, dapat kolam renang langsung. Wisata Belong Keliki ramai dikunjungi wisatawan saat akhir pekan. Tempat ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 10 malam. Devi Saraswati melaporkan dari Bangli. Kuliner lawar pada umumnya menggunakan bahan daging babi, sapi, kambing hingga ayam. Namun di sebuah warung di desa Sangeh, Abian Semal Badung, lawar dibuat dari nyawan atau lebah madu. Pembuatan lawar nyawan lebih mudah dibandingkan lawar berbahan daging. Sarang lebah madu direbus dengan air mendidih selama beberapa menit hingga terurai. Sarang lebah kemudian dicampur dengan parutan kelapa bakar dan bumbu basa gedap. Dari sarang lebahnya itu, di dalam sarang lebahnya itu, jadi kalau orang Bali bilang tale ya, tale nyawan. Itu kan kita rebus ya,
nanti dia akan terurai jadi bagian dari larvanya namanya. Jadi lebah, anak-anak lebah yang masih bayi, jadi belum ada sayapnya. Jadi di dalam sarangnya itulah dia larvanya itu. Itulah yang proteinnya yang sangat tinggi sekali. Itu kan kalau campuran lawar kan, kalau bumbu lawar kan di Bali kan semua hampir sama ya. Cuma kalau saya karena ini lebah madu ini kan kategorinya serangga, jadi dia tidak terlalu ada bau dari seperti hewan berkaki 4. Jadi dia cukup dengan bumbu suna cekuh aja, kemudian dicampur dengan kelapa yang sudah dibakar lalu diparut, udah diadonin itu. Kemudian saya juga ada pohon itu kan tanaman mica gadang, jadi kalau ditambah diisi dengan mica gadang, sensasinya lebih enak lagi. Saya pengen tahu bagaimana rasanya, namun dilihat dari coba tadi rasanya sedikit agak manis, tapi enak. Hanya saja ini jarang kita temukan di Bali, kecuali memang di pedesaan yang mencari untuk memang khusus dibuat untuk lawar. Kalau yang jualan ini memang jarang ada. Artinya ini salah satu kuliner langka ini ya? Iya, ini termasuk kuliner langka. Karena madu atau lebah madu ini kan banyak khasiatnya, sehingga mungkin ke depan ini bagus sekali. Ini juga merupakan kuliner atau makanan lama di Bali, udah dari zaman dulu sebenarnya ada, tapi sekarang kembali dibudidayakan. Bahkan karena pasokan ini atau bahan baku utamanya ini kan jarang kita temukan atau sedikit yang kita temukan. Harga seporsi lawar nyawan lengkap dengan nasi, sate dan sup Rp40.000. Setiap hari, warung ini menghabiskan 5 kg sarang lebah madu. Bahan baku sarang lebah madu didatangkan dari daerah Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Badung.